Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi beriman kepada Rasul Allah. Anak-anakku, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan setelah berdoa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian nanti mampu yang pertama menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menyimpulkan persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, menunjukkan nama-nama Rasul Allah yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, menganalisis sifat wajib dan sifat mustahil Rasul Allah. Yang kelima, mempraktekkan contoh-contoh sunnah Rasul Allah dengan baik. Nah, anak-anak, kita lanjut dengan pengertian iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Pengertian Nabi. Secara bahasa, Nabi berarti orang yang diberi berita atau menerima berita. Secara istilah, seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada orang banyak. Contoh Nabi yaitu Nabi Khidir dan Nabi Syis. Jumlah Nabi ada 124.000. Pengertian Rasul. Secara bahasa, Rasul adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Adapun secara istilah, Rasul yakni seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Jumlah Rasul menurut hadis Nabi sebanyak 313 Rasul. Namun anak-anak yang wajib kita imani ada 25 Rasul. Apa sih anak-anak perbedaan Nabi dan Rasul itu? Dan apa pula persamaannya? Nah, perbedaannya, Nabi belum tentu Rasul. Sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Nabi memiliki hanya 3 sifat, yakni sidik, amanah, dan fatonah. Sedangkan Rasul memiliki 4 sifat, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Nabi bertugas untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul bertugas
untuk dirinya sendiri serta menyampaikannya kepada umat. Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Adapun persamaan Nabi dan Rasul yaitu sama-sama seorang laki-laki, mendapat wahyu, mengesahkan Allah, bersifat maksum, artinya terjaga dari perbuatan tercela. Seorang nabi dan rasul juga memerlukan makan, minum, berkeluarga, dan bekerja seperti manusia biasa. Anak-anak, ayo mari kita menyanyi Rasul-Rasul yang wajib diketahui dengan lirik lagu Balonku. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja sifat wajib dan sifat mustahil Rasul Allah? Sifat wajib yang pertama, sidik, artinya benar. Sifat mustahilnya kizib, yang berarti dusta. Sifat wajib yang kedua yakni amanah, artinya dapat dipercaya. Kebalikannya atau mustahilnya yakni khitman, artinya menyembunyikan. Yang ketiga, sifat wajibnya tablik, artinya menyampaikan. Kebalikannya atau mustahil bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya atau penipu. Yang keempat, sifat wajib fatonah, yang berarti cerdas. Dan seorang rasul itu mustahil bersifat baladah, yang artinya bodoh. Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, di antara 25 nabi tadi terdapat 5 Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Nah, Rasul Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah. Siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu? Yang pertama adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi salam. Contoh-contoh sunnah para rasul. Nah, contoh-contoh ini hendaknya kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih contoh-contoh sunnah para rasul itu? Yang pertama, segera bertaubat dan menyesal jika kalian berbuat kesalahan. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika termakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, bersikap sabar. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Contohnya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang selalu beribadah kepada Allah. Yang kelima, menguasai hawa nafsu. Contohnya, Nabi Yusuf yang tidak menuruti hawa nafsunya terhadap hal yang menggiurkan, walaupun tidak ada orang lain yang mengetahui. Yang keenam,
berakhlak mulia terhadap siapa saja. Nah, anak-anak, sudah selesai materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.